Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, anak soleha yang Ustaz cinta, yang Ustaz banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berjumpa kembali dalam pembelajaran PJOK. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak soleha, seperti biasanya sebelum Ustadz menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, yang pertama, Ustadz harapkan Ananda dapat menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Nah, yang kedua, Ustaz harapkan Ananda dapat menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, anak soleh Ustaz cinta dan Ustaz banggakan. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah, di sini Ustaz mau menanyakan apa saja perilaku terpuji antar teman sebaya yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, seperti contoh pada gambar berikut ini. Nah, di sini dalam perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, yang pertama, Ananda soleha harus mengerjakan pekerjaan rumah secara tanggung jawab dan disiplin. Nah, jika dikasih tugas, kalian harus tanggung jawab dan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Yang kedua, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Nah, anak soleha, kalian tidak boleh mengejek satu sama lain dengan temannya. Yang keempat, belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Jika kalian ingin cerdas, kalian harus rajin belajar dan harus bertanggung jawab. Dan yang kelima, bersikap menghargai pendapat antar teman. Nah, yang kedua di sini ada perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas berolahraga. Nah, di sini perilaku yang terpuji ada dalam aktivitas olahraga. Yang pertama, sini adalah istilah fair play, diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Nah, yang kedua, perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Dan yang ketiga, nilai moral pada olahraga seperti respek, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair play. Nah, di sini Ustaz akan menyampaikan indikator nilai olahraga. Di sini ada nilai moral, dan yang kedua ada praktik dalam aktivitas olahraga, dan yang ketiga ada praktik dalam aktivitas sehari-hari.
Nah, di sini Ustaz akan membahasnya. Yang pertama, nilai moral pada respect. Nah, di sini pada praktik dalam aktivitas olahraga ada hormat pada aturan main dan tradisi, hormat pada lawan dan ofisial, dan hormat pada kemenangan dan kekalahan. Dan yang kedua ada praktik dalam aktivitas sehari-hari. Sini ada hormat pada orang lain, hormat pada hak milik orang lain, dan hormat pada lingkungan dan dirinya. Dan yang kedua ada nilai moral pada tanggung jawab. Di sini nilai praktiknya dalam aktivitas olahraga adalah kesiapan diri melakukan sesuatu disiplin dalam latihan dan bertanding, kooperatif dengan sesama pemain. Dan yang kedua ada praktik dalam aktivitas sehari-hari, yaitu memenuhi kewajiban, dapat dipercaya. Nah, dan yang ketiga adalah nilai moral pada peduli. Di sini pada nilai praktik dalam aktivitas olahraga, nilai indikatornya ada 1. Membantu teman agar bermain baik, membantu teman yang bermasalah, murah pujian, kritik, bermain untuk tim bukan diri sendiri. Dan yang kedua ada praktik dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama menaruh empati, pemaaf, mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Dan yang keempat ada nilai moral jujur, yaitu yang pertama patuh pada aturan main, loyal pada tim, loyal mengakui kesalahan. Pada aktivitas sehari-hari adalah memiliki integritas, terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Dan yang kelima yaitu adalah fair play. Di sini nilai praktik dalam olahraga yang pertama adil pada semua pemain termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain. Nah, dalam praktik aktivitas sehari-hari di sini ada mengikuti aturan, toleran pada orang lain, kesediaan berbagi, dan tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, inilah indikator nilai olahraga. Ada nilai moral, ada praktik dalam aktivitas olahraga, dan praktik dalam aktivitas sehari-hari. Ustaz harapkan Ananda dapat menerapkan dalam aktivitas olahraga dan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang selanjutnya adalah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas berolahraga. Yang pertama, pada aktivitas olahraga kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Dan yang kedua, bagaimana caranya? Misalnya, saat ada teman yang mengalami cedera, kamu dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku terpuji. Dan yang selanjutnya, perilaku terpuji memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong. Siswa yang menolong juga merasa bahagia karena memberi manfaat kepada temannya. Selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Selanjutnya, sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya, kamu tidak mencurangi atau mencelakakan lawan kamu. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu perilaku terpuji dalam aktivitas bermain seperti pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama perilaku terpujinya adalah dalam aktivitas bermain kamu belajar mengenai keadilan, menaati aturan, dan bersikap kesatria. Misalnya saat kamu bermain gobak, sodor, atau benteng-bentengan. Permainan ini membantumu berpikir strategis, menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan, dan membantu kelompok memenangi permainan ini.
memerlukan kerjasama kekompakan. Dan selanjutnya, dalam permainan gobok sodor juga diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, dan tidak lupa sportivitas. Dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif, kamu dapat bermain dengan baik dalam timmu untuk meraih kemenangan. Nah, itulah hal-hal yang harus dilakukan, yaitu sikap perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Dan yang kedua yaitu perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Yang pertama, ananda sosialha, yaitu lingkungan masyarakat menjadi tempat yang kamu tinggal dan bergaul dengan orang lain. Dalam hidup masyarakat, kamu perlu membiasakan perilaku terpuji. Tidak hanya dengan orang yang lebih tua, perilaku terpuji juga diterapkan dengan orang yang lebih muda. Yang pertama, Ustaz akan membahas tentang perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari kamu tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi juga berinteraksi dengan teman atau orang yang lebih tua. Kamu juga bermain dengan teman yang lebih tua, bukan dengan orang yang lebih tua. Kamu harus membiasakan sikap atau perilaku terpuji. Kalian harus menghormatinya. Dan yang tidak lupanya, bagaimana kamu harus bersikap terhadap teman yang lebih tua. Nah, sikap atau perilaku sopan santun dan hormat perlu kamu utamakan. Selain itu, kamu dapat menumbuhkan sikap peduli atau menolong dengan orang lebih tua. Perilaku tersebut sangatlah terpuji. Nah, Ustaz harapkan ananda sosleha dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu bersikap berperilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua adalah perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, kamu akan berteman dengan orang lebih muda. Saat bermain dengan orang lebih muda, kamu harus bersikap peduli, saling menolong, dan menghargai. Kamu juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain. Ingat ya, anak soleha, kalian harus menerapkan sikap atau perilaku terpuji, baik yang lebih pada orang yang lebih tua maupun kepada orang yang lebih muda. Nah, selanjutnya, apalagi dalam permainan berkelompok, kerjasama yang baik sangat diperlukan. Nah, jadi anak soleha, kalian dalam sebuah permainan kalian harus dalam sebuah permainan berkelompok kalian harus kerjasama, tanggung jawab, dan tidak lupa dengan permainan harus sportivitas. Saat bermain hendaknya kamu tidak ingin menang sendiri. Sikap terpuji tersebut tetap dipelihara dengan siapapun ketika kamu bermain. Nah, itulah materi yang dapat Ustadz sampaikan. Nah, itulah yang dapat Ustadz sampaikan. Selanjutnya, kalian kerjakan tugasnya di rumah. Nah, di sini Ustadz akan memberikan dua soal. Kerjakan di buku latihannya. Nah, soal yang pertama yaitu, apa tindakanmu jika ada orang lain yang mencela perbuatan terpujimu? Nah, soal yang kedua, tuliskan perilaku terpuji hari ini, baik yang sudah atau akan kalian lakukan nanti. Nah, itulah soalnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah. Kerjakan dengan tepat waktu. Ustaz tunggu ya. Baiklah, Ustaz akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baiklah, jika ada salah Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.